Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Syammas dengan NIM 2106176. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah ditugaskan dalam pertemuan teori bahasa dan otomata. Pertama, bisa dilihat hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori dan bahasa otomata. Otomata and language theory adalah teori tentang mesin abstrak yang berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan otomata, itu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang diterima Aesop untuk menghasilkan kalimat otomatis berdasarkan aturan tertentu. Sedangkan teori komputasi, komputasi adalah turunan langkah-langkah sederhana disusun secara sistematis yang mengarah pada solusi satu masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah perusul memecah masalah ini harus dijelaskan dengan menggunakan istilah yang spesifik. Teori komputasi berkaitan dengan studi tentang berbagai macam problem dan diselesaikan pada model menggunakan algoritma. Di sini juga saya memaparkan materi teori otomata. Teori otomata mulai dikenal pada abad ke-20 sejarahnya ya. Ketika para matematika mulai melakukan penelitian terhadap mesin, baik teori tentang mesin maupun secara literal bentuk fisik dan mesin. Mesin-mesin ini dibuat dan dikembangkan dengan meniru kemampuan manusia dalam hal erat dan istilah otomatis. Otomat atau jarak automata adalah mesin yang dirancang untuk mengikuti serangkaian instruksi perintah yang sistematis otomatis. Automation adalah proses pengertian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengasuh pekerjaan sehingga tidak lagi memerlukan pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Lalu mengapa kita mempelajari materi otomatis ini? Ini adalah kemudian manusia untuk berpikir sistematis tentang cara kerja mesin tanpa perlu mengetahui perangkat fisik hardware yang digunakan. Pelajari bahasa dan teknik komputasi, merancang model teoris mesin, model teoritis mesin abstrak atau model matematika bukan mesin fisik, model teoritis mesin abstrak atau model matematika bukan mesin fisik. Secara garis besar, teori otomata merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari mesin abstrak, teman-teman. Model matematika ada masalah komputasi dapat diselesaikan dengan menggunakan mesin tersebut. Sini juga ada langsung saja sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini terus susun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung komputer. Namun karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, pada tahun 1940 dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini sangat jauh dari kata sempurna karena hanya memiliki kecepatan yang terbatas dan memorinya hanya cukup programmer mengembangkan program saat itu. Meskipun dengan komputer yang sangat terbatas, pada tahun ini tercipta bahasa assembly yang merupakan bahasa simbol dan bahasa mesin. Dalam bahasa assembly, setiap bahasa mesin memiliki simbol tersendiri, seperti misalnya move untuk memindahkan, add untuk menambah, mul untuk perkalian, sub untuk menambah, dan sebagainya. Terciptanya bahasa assembly merupakan sebuah kemajuan yang didefinisikan oleh dunia pemrograman, tetapi masih ditemukan kekurangan dalam bahasa assembly karena sempat sulit diterapkan. Selain itu, programmer juga merasakan kesulitan yang mengembangkannya. Dan pada tahun 1948, Quadraju memiliki sebuah paper kepada publik tentang bahasa pemrograman yang sedang dikembangkan, yaitu Plain Cool, atau tetapi karya tidak sempat digunakan karena tersisih oleh bahasa pemrograman lainnya selain Plain Cool. Bahasa pemrograman yang dikembangkan 1940-an adalah ENIAC Coding System pada tahun 1943 dan C10 pada tahun 1949. Artikel terkait materi pemrograman komputer dan algoritma dasar. Pada tahun 1950 dan sampai dengan 1960-an, pada tentang tahun ini dibuatlah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan turun-temurun. Dan setelah terbesar lalu sampai saat ini, bahasa pemrograman pada masa ini telah menggunakan istilah yang terdekat dengan bahasa manusia, semisal write untuk menulis dan read untuk membaca.
Dalam perkembangan bahasa tingkat tinggi juga mengembangkan beberapa metode pemrograman seperti Production Programming and Object Oriented Programming (OOP). Bedanya pada Production Programming, program diskusi dengan mengubah variabel yang berkaitan dengan OOP. Program dijalankan berdasarkan objek. Bahasa pemrograman yang dikembangkan tahun 1950-an sampai tahun 1960-an diantaranya adalah Fortran 1995 yang ditemukan oleh John W. Bocuse de Leib 1958 yang dikembangkan oleh John McCarthy dan Sobol 1959 dibuat oleh Story Range Computing yang mana Glenn Hopper sangat berperan besar. Lain tiga bahasa pemrograman di atas masih ada yang lain seperti Simula 1966, 2 Eval 1962, Basic 1964 dan seterusnya. Periode tahun 1967-1978 menetapkan paradigma fundamental. Pada periode 60-an sampai 70-an memang terjadi pengaruh yang signifikan. Perkembangan bahasa pemrograman, kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dikhususkan untuk mendukung pemrograman construction objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh tiga programmer yang berada di Komarur, Russell dan Kowalski yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Di sini masih banyak ya untuk bahasa pemrograman. Selain ada C++ juga berdasarkan C++ bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini antaranya adalah 1983, FL 1985, PAL 1987, dan FL 1989. Ini juga ada periode tahun 2000-an, sehingga sekarang pada periode ini vendor bahasa pemrograman lebih cenderung mengarahkan programmer mereka untuk menggunakan produk mereka untuk membuat program dapat deskripsi dasar yang terjadi pada periode ini yang menggunakan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal itu ditandai dengan layanan website yang internet untuk platform ponsel. Selain hal di atas, pada periode ini juga disebut sebagai CMS Content Management System, yang mana penyebab pengobatan penggunaan aplikasi saat seperti itu tentu banyak modul yang siap pakai sehingga yang tentu akan sangat memudahkan programmer sehingga tidak perlu mempelajari semua script HTML dan bahasanya. Dua tingkat bahasa pemrograman ini ada tingkat-tingkatannya teman ya. Bahasa mesin, dari bahasa mesin merupakan bahasa yang program yang dilakukan bahkan sebelum komputer itu ada bahasa tingkat rendah, bahasa rendah atau bahasa Inggris adalah bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan kode-kode singkat. Ada bahasa tingkat menengah, dan programmer yang kombinasi antara instruksi yang simbol dan campuran instruksi kata-kata bahasa manusia menjalankan program. Ada juga bahasa tingkat tinggi adalah bahasa programmer yang menggunakan istilah dalam bahasa manusia untuk memberi pemerintah pada komputer. Karakteristik setiap penerjemah bahasa format translator. Seperti yang kita ketahui, proses penerjemahan saat ini adalah salah satu dari sekian banyak profesi yang memiliki ujung tombak penggunaan di berbagai bidang ilmu tanpa pernah menerjemah. Penerjemah yang kompeten nantinya mampu menghasilkan hasil terjemahan yang benar, akurat, jelas, efektif. Untuk itu pada artikel ini bisa dilihat ya, penjemah yang kompeten harus sudah menggunakan dan mahir dalam kedua sumber bahasa target. Pembahasan akan bahasa sumber dapat memastikan bahwa makna yang disampaikan oleh penulis teks sumber benar-benar telah dapat dipahami dengan jelas oleh penjemah. Kemudian juga memiliki kemampuan oleh penguasa bahasa target yang benar-benar rata dianggap lemah akuntansi jika disampaikan dalam bahasa target yang buruk oleh sebuah penerjemahan komputer. Harus sudah terbiasa prinsip-prinsip teori dan praktek terjemahan seperti yang kita telah pahami bersama. Pekerjaan seorang penerjemah tidak hanya menemukan istilah yang serta dalam bahasa target dengan bantuan kamus dan selain sebagainya. Penerimaan jumlah komputer harus memiliki 4 untuk sebagai pengguna akhir. Kemudian juga harus memperhatikan bahwa hasil penerjemah telah sesuai dengan tingkat kecerdasan, kemampuan, dan klien sebagai pembaca. Hal terjemahan tersebut, misalnya sebuah teks yang diterjemahkan untuk siswa sekolah dasar, harus memenuhi dan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat kemampuan bahwa sistem tersebut. Kemudian juga hasil terjemah. Oke. Sebagai pembaca hasil terjemah akan merasa sudah untuk mengikuti konsep proses ide-ide diungkapkan. Oke, terima kasih. Segitu pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan sebuah ilmu pengetahuan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.